Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang kembali diakumulasi direksi dan komisarisnya. Dan di video ini cuma analisa satu emiten yang Tencent dan BlackRock berbeda arah. Dan secara teknikal saat ini sudah mulai membaik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham film. Saham film pada perdagangan hari Selasa kemarin ditutup turun 1% lebih ke harga 3.680. Secara teknikal jika kita lihat film saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Sebelumnya jika kita perhatikan sempat naik tinggi mengetes 5.000 yang memang merupakan resistensi psikologis dari film. Film gagal break dan setelah itu bisa kita lihat mulai reversal, turun kembali di bawah progres EMA dan turun menyentuh atau mendekati harga 3.000 sampai 3.100. Jadi saat ini zona 3.000 sampai 3.100 merupakan support lumayan kuat karena beberapa kali film mengetes zona ini, film masih bisa bertahan. Sehingga mulai sideways dan sempat rebound naik di atas garis EMA 50 dan bisa kita lihat sempat menyentuh 3.850 tapi film juga masih gagal break, kembali melemah ke garis EMA 50. Dan dalam 2 minggu terakhir ini, film berhasil bangkit lagi, belum sempat menyentuh 3.100. Saat ini bisa kita lihat kembali mencoba untuk naik di atas 3.700. Secara teknikal memang film sudah mulai membaik walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend, tapi minimal saat ini sudah terbentuk high low. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk film pada penurunan 1% lebih hari Selasa kemarin ini terpantau tidak ada distribusi, walaupun memang tidak ada akumulasi. Dan asing bisa kita perhatikan 1 minggu ini asing masih masuk akumulasi. Jadi menarik secara teknikal mulai membaik plus sudah mulai ada akumulasi. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul beda arah Tencent dan BlackRock di saham film. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, sejumlah investor kakap seperti Tencent dan BlackRock memiliki pandang berbeda pada emiten film. Tencent melalui image frame investment tercatat menjual sebanyak 251,6 juta saham film. Tapi jika kita baca di sini penjualannya di harga 1.200. Sedangkan BlackRock bisa kita baca di sini masih melakukan akumulasi atau menambah saham film pada tanggal 25 atau hari Senin kemarin. Akumulasi ini membuat saham BlackRock di film bertambah menjadi 4,16 juta saham dari sebelumnya 3,69 juta saham untuk di film ini. Jadi secara teknikal memang film belum oke, belum uptrend, tapi minimal saat ini sudah tidak downtrend karena sudah mulai bergerak sideways, sudah mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah dapat sekitar 3.100 sampai 3.200, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Bisa jadikan garis EMA 50 di 3.500 atau 3.400 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman yang ingin coba pantau saham film, misalnya masih bisa coba dipantau karena penurunan 1% lebih ini tidak ada distribusi, sehingga saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengatas garis EMA 150. Tapi untuk entry tetap misalnya lebih aman adalah tunggu terkoreksi lanjutan dulu ke sekitar garis EMA 50. Apabila masih bisa bertanda rebound baru ikutan entry untuk target swing dengan target terdekat di garis EMA 150 sampai 4.000 atau hold satu selama garis EMA 50 ini tidak tembus. Dengan target lebih jauh adalah di sekitar 4.300 sampai 4.500 selama masih kuat di atas garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham RAM. Saham RAM bisa kita perhatikan secara teknikal masih melemah setelah sebelumnya juga sempat mencoba bangkit. Jadi menarik jika kita perhatikan untuk saham RAM juga hampir mirip dengan film mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Untuk RAM support terdekat saat bisa kita lihat di 340. Sebelumnya RAM juga bergerak sangat downtrend setelah gagal naik di atas garis EMA, terus terbentuk lower low, tapi pada saat menyentuh 340 RAM mencoba untuk membentuk high low, tapi bisa kita perhatikan mencoba naik di atas 416, jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 di 426. RAM 1 minggu ini terpantau mulai melemah. Jadi ada potensi melemah dan bisa kita perhatikan sini sebenarnya ada satu support minor di sekitar 380 yang sebelumnya juga sempat menahan penurunan dari saham RAM. Dan bisa kita perhatikan untuk RAM di broker summary asing terpantau masih keluar. Dan di broker summary penurunan hari Selasa kemarin ini terpantau juga tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi pergerakan asing
di film lebih oke daripada di RAM, dan secara teknikal pun film lebih oke daripada RAM saat ini. Sehingga RAM saya lihat secara teknikal masih akan sideways, masih ada potensi untuk bergerak di range harga sekitar 350 sampai sekitar 420. Jadi untuk entry saat ini misalnya lebih baik wait and see, lihat apakah RAM besok bisa bertahan dari rebound dari 380. Apabila masih gagal naik di atas 380, secara teknikal RAM masih ada potensi untuk melemah kembali ke 340 sampai 350. Jadi untuk entry supaya wait and see. Apabila gagal bertahan di 380, untuk spekulatif buy apabila teman-teman ingin coba entry, coba tunggu kembali di sekitar 340-an untuk entry-nya. Selanjutnya saya coba update pergerakan dari saham Pegas. Pegas jika kita lihat secara teknikal sebenarnya masih oke, karena masih kuat berada di atas garis EMA 150, dan minggu ini Pegas sempat naik di atas garis EMA 50, tapi bisa kita lihat kembali gagal naik di atas 1550. Jadi secara candle jika kita perhatikan beberapa kali memang Pegas ditutup di atas 1550. Dan walaupun ditutup di atas 1550, secara candle ini belum terkonfirmasi break. Di sini candle lumayan solid, mencoba naik di atas 1550 ternyata tetap gagal kembali turun. Di sini juga ditutup di atas garis resisten 1550 tetap terkonfirmasi gagal break. Pada tanggal 25 November juga candle juga sangat solid, berhasil ditutup di sekitar 1570, tetap hari Selasa turun 2% lebih ke 1530. Jadi saat ini 1550 masih berupa resisten lumayan kuat. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Pegas, setelah asing masuk lumayan besar pada tanggal 25 hari Selasa kemarin, asing melakukan sedikit distribusi, tapi jika kita perhatikan penurunan 2% ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Pegas apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 1500 atau di sekitar garis EMA 150 di 1490, Pegas menurut masih layak untuk di hold. Jadi walaupun masih gagal break 1550 dan secara pergerakan masih sideways, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150, potensi Pegas untuk tren jangka menengah menurut masih oke. Karena terpantau juga asing sebenarnya masih masuk dan belum terpantau ada distribusi besar. Jadi penurunan hari Selasa ini kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat di harga bawah untuk pantau kembali di sekitar 1500 sampai garis EMA 50. Di sekitar 1515 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dengan target swing apabila teman-teman mau trading jangka pendek, misalnya ada target swing di sekitar 1580 sampai 1600. Selanjutnya LSIP juga jika kita perhatikan saat ini mencoba untuk bertahan di harga 1000 yang merupakan support psikologis plus tepat di garis EMA 150, sehingga ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat. Dan LSIP jika kita perhatikan setelah menyentuh 1000 hari Selasa kemarin berhasil naik 2% lebih ke 1025. Dan secara teknikal jika kita lihat sebenarnya Pegas LSIP sudah tidak uptrend, sudah terkonfirmasi patah tren karena gagal naik di atas 1250 dan terbentuk double top di sini. Satu malah turun bawah garis EMA 50 sehingga ini konfirmasi sudah patah tren. Saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di sini terpantau asing masih terus masuk akumulasi walaupun LSIP turun lumayan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary pun bisa kita perhatikan ini masih ada akumulasi pada kenaikan 2%. Jadi untuk LSIP apabila teman-teman sudah dapat sekitar harga 1000 masih bisa di hold. Untuk target terdekat saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 1050 sampai 1080 untuk target terdekatnya. Dan target berjauh bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 tepat di 1100 sehingga ini akan berubah jadi resisten lumayan kuat. Jadi LSIP memang saya lihat masih ada potensi untuk rebound mengetes garis EMA 50, tapi tetap saja apabila gagal break LSIP masih akan sideways. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke harga 1000 atau malah lanjut turun break harga 1000 dan mulai downtrend. Karena secara teknikal saat ini sebenarnya LSIP sudah mulai melemah. Kan bisa saja hanya technical rebound sementara, saya itu melemah kembali. Jadi manfaatkan technical rebound ini untuk swing atau trading jangka pendek. Jadi tetap pertimbangkan take profit apabila LSIP ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50 untuk lebih amannya. Setelah itu bisa tunggu kembali di harga 1000 untuk re-entry kembali atau wait and see lihat apakah LSIP tembus garis EMA 150. Apabila tembus sebaiknya jangan entry. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun
cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.